Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya atas nama Franciscus Bioboten dengan NIM 2311984 akan memberikan sebuah video penjelasan lengkap mengenai tugas PRAUAS lanjutan. Dalam tugas PRAUAS lanjutan, saya akan membuat sebuah tombol yang berisi tentang laporan berdasarkan jenis kasus yang saya buat. Oke, untuk aplikasi yang saya gunakan seperti biasa, Excel dan NetBeans. Sekarang kamu akan melihat database yang sebelumnya telah saya buat. Kita buka Excel terlebih dahulu, tapi kalau hapus pakai dengan landscape. Setelah itu kita buka di web browser. Saya menggunakan Google Chrome. Kita masukkan localhost. Enter. Oke, database yang telah saya buat laporan 2, laporan 1, dan 3, 1, 2, 3, 4. Oke, saya membuka satu database tabel. Satu ya. Saya langsung masukkan seperti ini. Ini adalah program database sederhana yang saya buat. Laporan 3, yang terakhir laporan 4. Ya, sekarang kita akan buka di NetBeans. Ini adalah desain yang saya buat, dan saya telah menambahkan tombol laporan untuk orang tanpa gejala, laporan orang dalam pemantauan, laporan pasien dalam pengawasan, serta laporan pasien positif. Dan untuk tombol close nya sudah saya buat. Oke, kita akan melihat source kode tiap masing-masing laporan. Ya, seperti biasa, saya menggunakan source kode seperti ini. Untuk orang tanpa gejala, orang dalam pengawasan, pasien dalam pengawasan, dan pasien positif. Sekarang oke, sebelum melakukan run atau memasukkan source code, kita diminta sebelumnya memasukkan file jar dan
file MySQL connection. Ini kita bisa lihat file-filenya. Caranya sangat simple. Sebelumnya kita diminta untuk mendownload file jar dan file MySQL seperti ini. Oke, seperti ini file jar dan file MySQL. Sebelumnya saya sudah mendownload dan menyimpannya di file local disk C. Dan untuk memasukkan file tersebut, kita cuma klik kanan dan add jar folder dan mencari file jar dan isi seperti ini. Oke, setelah semuanya ditandai, kita klik open dan kita pilih lagi. Biasa klik kanan add jar folder dan pilih MySQL connection Java 8.0.25. Kita juga jangan lupa untuk memasukkan MySQL JDBC driver dengan klik kanan add library dan masukkan MySQL JDBC. Oke. Setelah itu kita coba untuk merun program sederhana yang telah saya buat. Oke, kita klik kanan run file atau dengan shift F6. Tunggu. Ini adalah desain sederhana yang saya buat. Kita coba untuk menekan tombol kasus yang saya buat. Yang pertama, orang tanpa gejala. Klik. Oke. Ini adalah tampilan yang saya buat. Flores Timur. Untuk Flores Timur kasus 8 orang, yaitu 5 perempuan, 3 laki-laki. Dan untuk ND terdapat 2 kasus, yaitu 1 laki-laki dan 1 perempuan. Untuk Alor 2 kasus, 1 perempuan dan 1 laki-laki. Terakhir Kupang, yaitu 7 kasus, yakni 4 laki-laki, 3 perempuan. Oke, sekarang kita kembali ke laporannya untuk melihat lebih detail. Kita klik laporan. Saya membuat laporan sederhana seperti pada tampilan yang bisa dilihat. Laporan orang tanpa gejala, project saya sendiri Franciscus Wiyokoten dengan NIM 23119084. Penelitian yang mengungkap banyaknya orang yang terjangkit COVID-19 tapi tidak mengalami gejala apapun. Hal ini meningkatkan harapan karena artinya virus tersebut tidak terlalu mematikan seperti yang dikhawatirkan sebelumnya. Walaupun laporan-laporan tersebut dapat menjadi berita baik, tapi juga artinya semakin sulit untuk mengetahui siapa yang terinfeksi virus yang sangat menular itu. Maka semakin sulit pula untuk memutuskan kapan dan bagaimana masyarakat kembali bekerja, sekolah, dan hidup normal seperti sebelum pandemi. Dan untuk virus corona sudah menginfeksi lebih dari 2,3 juta orang
dan menewaskan lebih dari 160.000 pasien di seluruh dunia. Sekarang semakin banyak bukti besarnya jumlah orang yang terinfeksi tanpa mengalami gejala sama sekali. Pemeriksaan COVID-19 yang dilakukan dengan mencari virus di tenggorokan dan hidung melalui swab. Ini adalah data yang telah saya rangkum secara singkat. Seperti yang bisa dilihat, kasus orang tanpa gejala atau OTG di NTT. Flores Timur terdapat 8 kasus, yaitu 5 perempuan dan 3 laki-laki. ND terdapat 2 kasus, yaitu 1 laki-laki dan 1 perempuan. Alor terdapat 2 kasus, yaitu 1 laki-laki dan 1 perempuan. Kupang terdapat 7 kasus, yaitu 4 laki-laki dan 3 perempuan. Oke, seperti itu saja laporan orang tanpa gejala yang saya buat. Mohon maaf jika belum lengkap laporan yang saya buat untuk orang tanpa gejala. Oke, kita lanjut ke orang dalam pemantauan ODP. Kita klik tombol ODP. Oke, ini adalah tampilan dari orang dalam pemantauan. Kita bisa lihat Kupang terdapat 6 kasus. Flores Timur terdapat kita bisa lihat 8 kasus. ND 2 kasus, ITU 2 kasus, Lembata 1 kasus. Oke, bisa lihat, kita minimize saja. Kita langsung ke laporan untuk orang dalam pemantauan. Klik. Oke, kita bisa lihat untuk laporan orang dalam pemantauan Project Franciscus Wiyokoten 23 ODP ini diberikan kepada mereka yang memiliki gejala panas badan atau gangguan salur pernapasan ringan dan pernah mengunjungi atau tinggal di daerah yang diketahui merupakan daerah penularan virus tersebut. Selain itu, bisa juga orang sehat yang pernah kontak erat dengan kasus terkonfirmasi virus corona COVID-19. Seperti dalam hal kasus ini, biasanya orang yang masuk dalam kelompok atau kategori orang dalam pemantauan atau ODP belum menunjukkan gejala sakit akibat virus corona. Namun, jangan sepele juga perihal seperti ini, karena faktanya untuk kasus terbaru dari virus corona COVID-19 sendiri, terkadang bisa saja pasien yang terinfeksi tidak mengalami gejala dasar yang diungkapkan sebelumnya. Orang dalam pemantauan dengan kriteria seperti ini mengalami demam atau gejala gangguan pernapasan, memiliki riwayat dari luar atau dalam negeri yang areanya terkonfirmasi, yakni terkonfirmasi virus COVID-19. Oke, untuk rangkuman singkat, kasus ODP orang dalam pemantauan DNT nomor 1 Kupang terdapat 5 kasus, yaitu 1 laki-laki dan 4 perempuan. Flores Timur 8 kasus COVID-19, yaitu 5 laki-laki dan 3 perempuan. ND terdapat 2 kasus, yaitu perempuan. TTU terdapat 2 kasus, yaitu laki-laki, dan terakhir Lembata 1 kasus, yaitu laki-laki. Oke, ini adalah laporan singkat untuk orang dalam pemantauan atau yang biasa disebut ODP. Kita minimize dan lanjut ke pasien dalam pengawasan. Klik.
Ini adalah tampilan dari pasien dalam pengawasan yang saya buat. Oke. Untuk Belu terdapat 3 kasus, yakni 2 laki-laki dan 1 perempuan. Sika 2 kasus, perempuan dan laki-laki. TTU 2 kasus, yakni perempuan semua. TTS laki-laki semua. Nggak ada 2 kasus, laki-laki dan perempuan. Nggak ada 3 kasus, yaitu 2 laki-laki dan 1 perempuan. Saburajua terdapat 2 kasus, yakni laki-laki semua. Manggarai 2 kasus, perempuan semua. Serta yang terakhir Nagakeo, laki-laki. Oke. Kita akan melihat untuk laporan pasien dalam pengawasan. Klik. Untuk laporan pasien dalam pengawasan seperti ini, lihat project seperti biasa dari Franciscus Viapoten 3/1984. Untuk penerapan protokol kesehatan sangat penting dengan tetap memperhatikan titik-titik kritis yang kadang masih sering terlupakan oleh masyarakat guna menekan potensi penularan COVID-19 dan mencegah lonjakan kasus positif yang tinggi. Tercatat sebanyak 17 orang pasien dalam pengawasan yang saya buat. Gugus Tugas COVID-19 akan selalu mengimbau masyarakat untuk benar-benar menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, disiplin protokol kesehatan dalam pencegahan COVID-19, terutama di pusat-pusat keramaian seperti pasar tradisional, dengan cara selalu menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, serta tidak berlama-lama di dalam pasar. Jika menggunakan transportasi umum, harus pastikan ketika sudah sampai harus mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer, serta pastikan untuk jaga jarak karena biasa saja terinfeksi atau tertular. Untuk kasus pasien dalam pengawasan yang saya rangkum seperti pada tampilan ini. 1 Belu terdapat 3 kasus, yaitu 2 laki-laki dan 1 perempuan. Sika terdapat 2 kasus, yaitu 1 perempuan dan 1 laki-laki. TTU terdapat 2 kasus, yaitu perempuan semua. TTS terdapat 2 kasus, yaitu laki-laki semua. Ngada terdapat 2 kasus, yaitu 1 perempuan dan 1 laki-laki. Sabu terdapat 2 kasus, yaitu laki-laki. Manggarai 2 kasus, yaitu perempuan semua. Dan terakhir Nagakeo 1 kasus, yaitu laki-laki. Oke. Ini laporan singkat dari saya. Dan sekali lagi mohon maaf jika laporan yang saya berikan kurang lengkap. Kita minimize saja dan langsung ke pasien positif. Kita klik untuk melihat tampilannya. Ini adalah tampilan untuk pasien positif yang saya buat. Oke, kita langsung saja untuk melihat rangkuman singkat dan tentang laporan tentang pasien positif. Oke,
COVID-19 awalnya ditularkan dari hewan ke manusia. Setelah itu diketahui bahwa infeksi ini juga bisa menular dari manusia ke manusia. Penularannya bisa melalui cara-cara berikut: tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet yang keluar dari saat penderita COVID-19 bersin atau batuk, memegang mulut, hidung, atau mata tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. Setelah menyentuh benda yang terkena droplet dari penderita COVID-19, kontak jarak dekat atau kurang dari 2 meter dengan penderita COVID-19 tanpa menggunakan masker. CDC dan WHO menyatakan COVID-19 juga bisa menular melalui aerosol atau partikel zat di udara. Meski demikian, cara penularan ini hanya terjadi dalam prosedur medis tertentu, seperti bronkoskopi, intubasi endotrakea, isap lendir, dan pemberian obat hirup melalui nebulizer. Oke, untuk rangkuman singkat yang saya buat di laporan pasien positif ini, ada 1 Kupang terdapat 2 kasus, yaitu 1 laki-laki dan 1 perempuan. Flores Timur 3 kasus, yaitu 2 laki-laki dan 1 perempuan. Sika 3 kasus, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Nakeo 2 kasus, yaitu 2 perempuan. Ngada 1 kasus, yaitu perempuan. TTU 1 kasus, yaitu laki-laki. Malaka 2 kasus, yaitu 2 perempuan, serta TTS 1 kasus, yaitu perempuan. Oke, untuk laporan dari pasien positif cuma sesingkat ini saja. Mohon maaf jika ada kesalahan atau belum lengkap yang saya buat, mohon dimaklumi. Ini saja. Oke, ini tampilan bisa dilihat sederhana saja. Ini kalau kita mau keluar dari tampilan tersebut, kita bisa menekan tombol yang saya buat, tutup atau close. Oke, sekian dari video penjelasan lengkap mengenai tugas pra-UAS lanjutan yang saya buat dengan menambahkan tombol tampilan setiap kasus masing-masing yang berisi laporan-laporan berdasarkan jenis kasus yang saya buat. Ya, sebelum itu mohon maaf jika ada ucapan atau perkataan saya atau informasi yang belum lengkap dari saya. Sebelumnya terima kasih untuk semua dan sampai jumpa lagi.